Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat GKJ Kutoarjo yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita habiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Nyanyian suplemen nomor 99, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dalam persekutuan saat ini kami mohon Engkau berkenan menolong kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus
firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak tertarik dengan kemilau emas? Atau siapakah yang tidak tergiur oleh kemilau berlian, intan permata? Semuanya itu baik logam mulia maupun batu mulia sudah menjadi bagian obsesi dari hidup manusia. Semua itu bahkan sudah menjadi tolak ukur kemuliaan dan kebahagiaan hidup manusia. Manusia memiliki ukuran atas kemuliaan hidup dan juga kebahagiaan hidupnya. Bukan hal yang mengejutkan lagi ketika kemuliaan dan kebahagiaan hidup sering diukur dengan harta kekayaan, tingkat pendidikan yang tinggi, pangkat, jabatan, atau kekuasaan. Menimbun emas dan juga kekayaan lainnya, berusaha meraih jabatan dan kekuasaan yang tinggi, semua dilakukan manusia meskipun kadang harus menggunakan cara yang salah. Tetapi apakah memang semua itu sungguh-sungguh kemuliaan hidup yang membawa kebahagiaan? Tema ibadah minggu saat ini ketika kita bersama merayakan hari transfigurasi adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Ini mengajak saudara dan saya untuk dapat mengubah ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan bukan terletak pada harta kekayaan atau jabatan, melainkan ketika kita dapat melihat, merasakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya, apakah kemuliaan Allah itu? Dan bagaimana kita bisa melihatnya?
Saat kita membaca Injil Markus pasal 9 ayat 2-9, kita dapat merasakan betapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa? Sebab mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita diceritakan tentang Yesus yang membawa 3 muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kita tahu bahwa dalam pelayanannya Yesus seringkali mengambil waktu untuk menyendiri. Ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di tengah pelayanan Yesus. Setelah mengajar dan menolong orang banyak yang datang kepadanya, bahkan yang mengikutinya, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Kali ini dia membawa ketiga muridnya serta dan peristiwa khusus dalam bacaan kita terjadi. Ketika muridnya melihat rupa dan pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat-kilat, mereka juga melihat Elia dan Musa hadir berbicara dengan Yesus. Karena rasa terkejut yang luar biasa, juga rasa takut, Petrus akhirnya tidak mampu berkata-kata dan berbuat apa-apa. Peristiwa transfigurasi ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi peneguhan dari misi yang hendak dilakukan oleh Yesus. Peristiwa ini menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, dan kehadiran Nabi Elia serta Nabi Musa menegaskan akan tugas perutusan Yesus bagi umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika memperhatikan kisah ini, apakah itu berarti bahwa kemuliaan Tuhan Yesus berupa penampakan dan perubahan wajah serta jubah yang dipakainya? Dalam Markus 2 ayat 9, Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa pesannya? Agar mereka tidak menceritakan peristiwa yang mereka alami dan lihat bersama dengan Yesus pada siapapun, sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, pesan ini seakan ingin menegaskan bahwa kemuliaan yang terlihat di atas gunung itu sebenarnya satu paket dengan karya penyelamatan yang harus dilakukan oleh Yesus melalui kesengsaraan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Kemuliaan Tuhan Yesus bukan hanya dalam wajah yang bersinar, tetapi juga dalam wajah yang berlumuran darah di kayu salib. Kemuliaan Tuhan Yesus ada di dalam karya keselamatan yang dikerjakannya untuk manusia. Kemuliaan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan, tetapi berada di sekitar para murid. Kemuliaannya terkait erat dengan karya yang dilakukannya, yakni pengorbanan diri, menanggung derita untuk menebus dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Allah ada di dalam karyanya. Sesungguhnya kemuliaan Allah itu ada di dalam setiap tindakan dan karyanya di dunia. Kemuliaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh di langit, tetapi ada di sekitar kita. Kemuliaan juga bukan sesuatu yang hanya dalam kejadian-kejadian spektakuler yang wah, tetapi kemuliaan Allah ada dalam setiap karyanya. Ada dalam setiap waktu, ada dalam setiap hari, setiap peristiwa, dan dinyatakan kepada setiap manusia. Sebab dalam setiap kejadian dalam hidup manusia, di sana Allah pasti hadir dan berkarya, menyatakan kasih dan kuasanya. Manusia, saudara dan saya, hanya harus belajar untuk melihat, untuk merasakan, untuk menyadari, dan untuk meyakini bahwa Allah ada, berkarya, hadir bersama dengan kita. Dengan demikian, manusia akan selalu melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Dan itu membuat hidup kita bahagia. Bahwa di tengah-tengah segala persoalan dan pergumulan yang kita alami, Dia ada. Dia merasakan dan ikut menangis bersama dengan kita.
Kemuliaan Allah sudah dan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita melalui karya pemeliharaan Allah. Karya Allah yang terjalin dalam setiap langkah kehidupan kita. Di saat suka maupun duka. Saat sukses maupun gagal. Saat dalam kelimpahan maupun saat dalam kekurangan. Saat sehat ataupun sakit. Dia selalu ada dan tidak pernah berdiam diri. Jadi, kebahagiaan kita sesungguhnya tidak terletak pada kekayaan atau jabatan yang kita genggam. Tetapi di dalam keyakinan bahwa dalam seluruh kehidupan kita, Dia berkarya, hadir, dan menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan untuk dapat melihat dan merasakan karya serta penyertaan Allah dalam kehidupan kita, ini membuat kita kehilangan kebahagiaan. Dan kegagalan ini terjadi karena kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Yang menganggap bahwa orang yang merasakan dan melihat kemuliaan Allah adalah orang yang sukses. Orang yang kaya, orang yang selalu sehat, orang yang selalu berhasil dalam kehidupannya. Sementara kita yang dalam pergumulan, yang sakit tidak kunjung sembuh, yang memiliki pergumulan berat merasa bahwa Tuhan tidak hadir, kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih dibutakan oleh ilah zaman ini? Jangan-jangan hasrat dan keserakahan akan harta benda, pangkat, jabatan, kekuasaan, serta berbagai nafsu duniawi lainnya membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu hadir. Dan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jangan-jangan rasa iri dan dengki ketika melihat kehidupan orang lain justru membutakan mata batin kita untuk dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Mari saudara, kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk merasakan karya pemeliharaan Allah. Dan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari kita, betapa Tuhan senantiasa memperlihatkan kemuliaan-Nya. Dia masih memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam kehidupan. Dia masih menyertai dan menemani kita dalam pergumulan kita yang mungkin sangat sulit ini. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan hadir untuk mereka. Saat kita masih bisa menikmati makanan hari ini, itu adalah karena karya Tuhan. Saat kita masih bisa menghirup udara yang baik saat ini, itu karena kemuliaan Tuhan. Karena itu, mari kita berbahagia karena kita dapat merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat mensyukuri kemuliaan Tuhan dan berbahagialah. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan yang kami rasakan dalam hidup kami.
Ajar kami untuk dapat merasakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dalam persekutuan ini kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami serahkan Bapak Supardan, Bapak Sarip, Bapak dan Ibu Hartoyo, para kasepuhan dalam kelemahan tubuh, supaya dengan penyertaan dan pertolongan-Mu, mereka boleh pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga memohon kekuatan, kesehatan, dan kesabaran bagi keluarga yang merawat mereka. Kami juga mohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Suwargi Bapak Yopi Latuheru. Kiranya Tuhan sumber kekuatan akan menopang anak dan juga para cucu yang ditinggalkan. Kami mohon berkat juga bagi anak-anak kami dalam studi. Berkati mereka untuk tetap memiliki semangat dalam belajar dan berhasil dalam meraih cita-cita. Yang merindukan pekerjaan Bapa berkati untuk mendapatkan yang terbaik seturut dengan cita-cita dan harapan mereka. Bagi keluarga dan anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, Bapa sediakan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati kami keluarga lepas keluarga dalam perjuangan kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, urapilah sawah ladang yang kami kelola, sehingga dari sana kebutuhan hidup kami dapat tercukupi, dan kami boleh tetap berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Kami juga menyerahkan kehadirat Tuhan program pelayanan yang ada. Bapa berkati setiap kami, para majelis, pengurus kelompok, dan juga pengurus komisi dan pepantan, agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik, bersama dengan seluruh jemaat GKJ Kuto Arjo. Apa yang menjadi harapan kami kiranya dapat berjalan dengan baik. Pelayanan sepekan ke depan kami serahkan kepadamu, karena kami yakin dengan pertolongan-Mu segala sesuatu dapat kami kerjakan demi hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam perjuangan kami untuk lepas dari wabah COVID-19. Tolong kami sehingga kami dengan disiplin boleh melaksanakan protokol kesehatan. Bapa urapi anak-anak-Mu yang berjuang untuk mengatasi berbagai pergumulan ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 50 ayat 23 yang demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pujian 392 bait yang pertama, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
selamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sekarang yang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan marilah kita melakukan sabda yang telah kita dengar bersama. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.